Ya kalau lu tahu, gue juga mau belajar gimana caranya bisnis online nggak perlu modal banyak tapi hasilnya miliaran. Nah kalau ada komen ya, komen lalu saya mau juga tuh. Halo teman-teman sekalian, jumpa lagi dengan saya Bang Saiha dan di video kali ini saya mau cerita sedikit yang menurut saya agak lucu gitu ya. Mudah-mudahan lucu sih gitu ya. Kalau nggak lucu ya garing. Jadi tadi tuh saya lagi fitness ya. Tadi saya lagi fitness, kemudian setelah fitness itu biasanya kan kalau saya fitness ngangkat beban gitu ya. Setelah ngangkat beban, pergantian repetisi gitu ya. Set 1 ke set 2 kan kita istirahat dulu sekitar 30 detik atau 1 menit. Nah, ketika sambil istirahat itu saya buka tuh Instagram. Saya buka Instagram, kemudian ada yang DM dong. Dan memang banyak banget yang DM saya, sumpah. Istri saya sampai pernah ngomel ya, Abi ini yang DM banyak kok nggak dibalesin gitu ya. Ya saya mohon maaf buat teman-teman yang sudah nge-DM tapi belum dibales. Memang DM saya banyak sekali dan kalau harus dibales satu persatu semuanya pasti waktu saya bakalan habis gitu. Jadi pasti akan lama sekali. Ya itu kenapa saya nggak balas DM. Dan kadang-kadang yang di DM itu seperti penting nggak penting, cuma assalamualaikum, halo, selamat pagi gitu loh. Jauh lebih penting ketika teman-teman tuh langsung aja, halo Bang Seha, perkenalkan aku ini panjang semua curhat gitu ya. Nah gitu, itu lebih enak. Mungkin akan saya baca dan kalau memang harus saya balas, yang seperti itu biasanya yang saya balas. Tapi jangan pinjem buang ya, susah. Nah jadi teman-teman, tadi ketika saya istirahat itu ada satu DM yang menurut saya menggelitik. Ya menggelitik dan hanya begini, Bang saya kan bisnis online Bang, ajarin dong Bang bagaimana caranya bisnis online tanpa modal. Oke, yang kita garis bawahi adalah dia minta diajari bagaimana caranya bisnis online tanpa modal. Cuma karena yang saya ajarkan adalah Facebook Ad, ya kan, yang sudah jelas-jelas pasti butuh modal, ya. Dan saya tidak pernah menemukan bisnis online ataupun offline yang tanpa modal sedikit pun. Ingat ya, yang tanpa modal sedikit pun. Ya, itu hampir nggak ada. Makanya ketika saya dapat pertanyaan itu, saya jawabnya singkat aja ke Mas yang nanya itu. Saya bilang gini, Mas kalau mau bisnis yang tanpa modal, coba melihara tuyul aja. Gitu. Lalu dia balas dengan emoticon ketawa gitu ya, ketawa. Dan kemudian saya belum baca lagi selanjutnya. Tapi yang ingin saya bilang di monolog kali ini adalah gini teman-teman. Jadi bisnis itu menurut saya pasti butuh modal. Apalagi yang saya ajarkan adalah Facebook Ad. Jadi kalau teman-teman ngelihat Instagram saya, ngelihat Facebook saya, atau ngelihat channel YouTube saya, itu kan isinya tentang bisnis online. Oke, saya harus mengklarifikasi di sini bahwa yang saya ajarkan adalah bisnis online menggunakan Facebook Ads. Oke, jadi bisnis online itu bisa banyak sekali. Kalau kita mendefinisikan bahwa bisnis online itu adalah dapat uang dari online, dapat uang dari internet, itu pun banyak sekali caranya bagaimana teman-teman bisa mendapatkan uang dari internet. Ya misalkan teman-teman buat video, upload di YouTube, kemudian boom gitu ya, dan kemudian viral, rame banget, maka YouTube-nya teman-teman bisa dimonetize. Kalau YouTube-nya teman-teman besar seperti punya Deddy Corbuzier misalkan, itu produk-produk bisa masuk ke situ. Dan produk-produk yang masuk ke sana ya, kalau buka YouTube-nya Deddy Corbuzier itu kan ada Tokopedia, ada Si Cepat, ada teh botol Sosro yang tawar, lalu kemarin ada Antis. Lalu pas podcastnya Sintayong itu ada Scarlett dan sebagainya. Nah, kalau kita sudah punya YouTube yang sebesar itu, maka produk-produk yang masuk pasti bayarnya banyak. Nah itu kan dapat uang dari internet. Lalu kalau kita sudah punya YouTube sebesar misalkan Deddy Corbuzier tadi, maka orang-orang yang diinterview di sana bisa jadi ada yang bayar juga loh. Jadi jangan teman-teman pikir bahwa orang yang masuk ke podcastnya Om Deddy Corbuzier itu semuanya diundang gratis, enggak. Ada orang-orang yang memang dia butuh butuh exposure, butuh show off gitu ya, sehingga dia mencari cara bagaimana caranya agar dia dikenal oleh banyak orang.
Misalnya politikus-politikus nanti kalau udah mau pemilu gitu ya. Kalau sudah mau pemilu bisa jadi ada orang yang akan masuk ke podcastnya Deddy Kobuzer dan mereka bayar. Bisa jadi. Atau ada orang yang masuk ke podcastnya saya gitu misalkan gitu ya. Untuk Bogor gitu kan. Ini buat politisi-politisi. Kalau udah mau pemilu nanti masuk ke podcastnya saya. Siapa tahu bisa exposure-nya lebih tinggi. Kayak YouTube saya udah gede aja ya. Tapi begitu teman-teman. Ya, yang ingin saya bilang adalah ketika kita punya wadah yang cukup besar, maka kita bisa menghasilkan uang dari sana. Dan itu kalau teman-teman bilang itu adalah salah satu cara bagaimana mendapatkan uang dari internet. Ada cara yang lain, banyak gitu ya. Teman-teman buat blog, menulis, blognya rame, bisa pasang AdSense sebagai publisher. Kemudian teman-teman punya apa ya, bisa bikin sketsa komedi yang lucu, teman-teman bisa buat video pendek lalu taruh di Instagram. Dan kemudian rame, maka itu bisa nanti Instagramnya dimonetize, bisa buka endorse, ya kan, paid promote itulah namanya. Nggak bisa seperti itu. Nah, yang saya lakukan teman-teman, ya kita ini kan lagi ngomongin bagaimana caranya mendapatkan uang dari internet atau kalau itu definisi dari bisnis online adalah itu, maka yang saya lakukan adalah saya itu berjualan di internet menggunakan Facebook Ads, oke? Berjualan di internet itu pun banyak sekali caranya. Ada yang jualan di Shopee, ada yang jualan di Tokopedia, di Lazada, Bukalapak, ada yang jualan di marketplace Facebook, ada yang jualan di Instagram, ada yang buat website sendiri, dan sebagainya. Nah, saya jualan menggunakan website sendiri, lalu marketingnya itu saya menggunakan Facebook Ads, oke? Facebook Ads itu apa? Facebook Ads itu simpelnya gini loh teman-teman. Tadi, Facebook itu adalah sebuah wadah yang sangat besar, oke? Facebook itu adalah sebuah wadah yang sangat besar dan hampir semua orang itu punya Facebook, hampir semua orang. Kalau kita bicara usernya ya. Jadi hampir semua orang punya Facebook. Bahkan ada satu orang itu yang mungkin Facebooknya bisa 2, bisa 3 gitu ya. Saya punya Facebook berapa ya? Ya, jadi kalau satu orang punya 2 Facebook ya berarti sudah banyak sekali orang-orang yang memang punya Facebook. Nah, karena Facebook ini adalah wadah yang sangat besar, maka dia menjadi potensial ketika kita gunakan untuk jualan. Simpelnya begini teman-teman, simpelnya begini. Facebook itu Facebook itu kita anggap sebagai kafe. Oke ya. Anggaplah Facebook ini adalah kafe. Kafe yang kita datang ke sana gratis. Duduk gratis, ya kan, ngobrol sama teman gratis, semuanya gratis. Ya, akhirnya kafe ini karena ini gratis semua, banyak orang yang datang ke kafe itu. Oke? Kita paham dulu itu ya, bahwa kita anggap Facebook adalah sebuah kafe yang semuanya gratis sehingga orang-orang itu mau datang ke sana. Sudah gratis, fasilitasnya mantap gitu ya. Lalu misalkan makanan dan minumannya walaupun gratis tapi enak gitu kan, akhirnya pasti banyak orang yang datang ke sana. Nah, pertanyaan berikutnya adalah ketika sudah datang ke sana banyak orang, Facebook kan juga Facebook kan bukan lembaga sosial ya. Artinya dia punya karyawan yang harus digaji. Dari mana dia dapat uang? Nah kan pertanyaan begitu ya. Dari mana Facebook dapat uang? Kalau misalkan kita daftarnya gratis kok. Kita add friend, comment, share dan sebagainya gratis, buat status gratis. Lalu dari mana Facebook dapat uang? Facebook dapat uang itu adalah dari kami-kami yang beriklan di Facebook Ad. Oke, yang beriklan di Facebook menggunakan fasilitas Facebook Advertising atau Facebook Ads. Jadi gini, karena Facebook ini adalah sebuah kafe yang sangat ramai, saya sebagai penjual itu melihat potensi. Oh, di sana ada kafe. Kafe itu namanya Facebook. Dan kemudian kafe itu ramai sekali orang datang ke sana. Setiap hari mungkin ada jutaan orang yang mengakses Facebook. Ada jutaan orang yang datang ke Facebook. Kemudian saya sebagai penjual berpikir bahwa oke, di sana rame, berarti saya bisa jualan di sana. Nah, agar saya bisa jualan ke sana, maka saya mendatangi dong pemilik kafenya. Ya, misalkan saya datang ke pemilik kafenya ketemu gitu ya. Ini bahasa sederhananya ya, biar teman-teman paham. Jadi saya datang ke sana ketemu sama yang punya kafe. Misalkan, Pak, saya punya produk, saya pengen jualan di kafe Bapak, bagaimana prosedurnya? Lalu yang punya kafe bilang, oke, jualan di kafe saya boleh, ya, karena memang ramai sekali orang yang datang. Tapi kalian boleh jualan di sini dengan syarat 1, tidak boleh misalkan menjual produk dewasa. 2, tidak boleh menjual narkotika atau narkoba, nggak boleh, drugs, nggak boleh. 3, tidak boleh menjual senjata tajam. 3, tidak boleh menjual senjata tajam. 4, ya kan? Tidak boleh menjual produk yang overclaim.
5, tidak boleh diskriminasi dan seterusnya. Akhirnya Facebook ini ya dia punya bargaining position Don. Punya bargaining position yang kuat karena apa? Karena dia pemilik kafe dan memang kafenya rame banget. Kita sebagai orang yang mau jualan itu potensial dan oke kita ngikutin deh aturannya kan gitu ya. Katanya nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Akhirnya kita jualan di sana dan kita ngikutin aturannya Facebook. Nah lalu saya ngasih dong, ini brosurnya, ya bahasanya gitu kan. Ini brosurnya Pak, boleh nggak saya sebar? Oh boleh silahkan. Akhirnya brosur itu saya sebar. Nah Facebook Ad itu begitu. Jadi saya brosurnya dalam bentuk website, ya landing page. Itu landing page itu kan seperti brosur yang di online kan saja. Ya di situ ada harga produknya, manfaat dan kegunaan, ya kan perizinannya BPOM atau belum, spesifikasi produknya, penawarnya dan sebagainya. Itu kan sebenarnya seperti brosur. Kalau dulu brosurnya adalah kita sebarin ke rumah-rumah. Ya saya ingat banget tuh, masih kuliah tuh saya cetak brosur banyak, lalu saya datengin ke rumah-rumah. Assalamualaikum Bu, ini ada brosur ini, ada seperti itu. Kalau sekarang brosurnya udah dalam bentuk online atau landing page yang nggak masuk ke rumah-rumah sekarang, nggak perlu ketok-ketok pintu, masuk ke handphone masing-masing melalui Facebook. Nah masuknya itu, nah itu kita bayar. Ya, jadi saya itu bayar ke Facebook setiap hari, lalu setiap bulan. Ya, misalkan untuk Hikea saja. Hikea itu 2021 itu kita sudah ngabisin uang sekitar biaya iklannya sekitar 300 jutaan. Ya, sekitar 200 sekian lah, mungkin 300 jutaan hitung-hitung sama yang tidak tercatat gitu ya. Yaitu untuk satu produk Hikea dalam 1 tahun karena memang belum terlalu masif saya mengiklankan Hikea. Nah, belum produk-produk yang lain. Nah, kalau ditanya dari mana Facebook dapat uang, padahal kita daftarnya gratis semua, ya dari itu tadi. Anggap misalkan saya dalam 1 bulan, misal saya dalam 1 bulan beriklan di Facebook, anggap saja 500 juta misalkan, misal ya. Lalu itu dari saya doang. Lalu dari advertiser yang lain, misalkan saya punya beberapa teman yang suhu-suhu, iklannya 1 bulan itu bisa sampai 10 M ke Facebook. Ada yang 20 M, ada yang 30 M, itu dari suhu yang lain. Belum lagi dari suhu-suhu yang tidak saya kenal, ya kan? Belum lagi dari seluruh orang yang ada di Indonesia ini yang beriklan, ya kan? Ada yang iklan 1 bulan 10 juta, ada yang iklan 1 bulan misalkan 5 juta, ada yang 1 bulan 3 juta. Itu kalau diakumulasikan, itu kan Facebook dapat uangnya banyak banget, ya kan? Makanya jangan heran Facebook itu karyawannya banyak banget ya dan mendunia gitu loh. Ya, kalau misalkan kita daftarnya gratis, dari mana mereka membiayai atau menggaji karyawannya? Ya dari kami-kami yang beriklan di Facebook. Nah, jadi dari situlah saya mendapatkan uang atau bisnis online saya itu dari situ. Saya jualan. Nah, agar jualan kita disebarkan ke banyak orang, saya membayar Facebook. Nah, gitulah ya. Jadi kalau ditanya, "Bang, ajarin dong bisnis online yang tanpa modal." Ya kalau lu tahu, gue juga mau belajar gimana caranya bisnis online nggak perlu modal banyak tapi hasilnya miliaran. Nah kalau ada komen lalu saya mau juga tuh. Yang penting bener aja, lurus gitu ya. Yang penting lurus, bener dan gak neko-neko. Kalau dia bilang ada bang, ini tanpa modal apa? Melihara tuyul, ya itu nggak lurus dong bro. Gitu loh ya. Nah, karena bisnis saya itu adalah bisnis online yang menggunakan Facebook teman-teman, maka sudah pasti ada modalnya gitu. Jadi jangan sekali-kali nanya ke saya, "Bang, bisnis online tanpa modal apa?" Nggak tahu gitu loh. Yang saya lakukan adalah Facebook Ad yang saya jelaskan tadi gitu ya. Nah, modalnya apa saja? Modalnya adalah udah jelas harus ada biaya iklan ya. Jadi harus ada biaya iklan yang harus kita bayarkan ke Facebook gitu. Lalu apa lagi? Ada biaya untuk beli domain dan hosting. Ini berhubungan dengan website. Lalu untuk beli template-nya ya, Themes-nya. Misalkan landing press atau mau pakai berdua atau apapun terserah lah. Yang penting saya pakai Themes dan saya pakainya landing press misalkan gitu. Lalu modal apa lagi? Modalnya ya misalkan kalau memang sudah laris ya kita harus stok barang. Ya kan? Apalagi sekarang kan zamannya COD. Jadi harus ada modal untuk buffering. Artinya ada dana yang belum cair dan ketika dana itu belum cair, misalkan COD kan cairnya agak lama tuh. Nah ketika dana itu belum cair kita harus punya dana cadangan agar bisnis online kita tetap berjalan gitu loh teman-teman. Jadi sekali lagi teman-teman, jangan bertanya kepada saya bagaimana caranya bisnis online tanpa modal. Karena saya nggak tahu. Saya harus klarifikasi itu teman-teman. Jadi saya pengen bilang bahwa bisnis online yang saya lakukan adalah saya jualan produk. Produk yang saya jual apa? Saya itu sebenarnya menjual produk apapun yang laku. Ya kan? Yang penting halal.
ya, tapi saya tidak jual narkoba, tidak jual senjata tajam. Ya memang itu tidak boleh di Facebook kan, dan dalam Islam juga itu nggak boleh gitu. Jadi buat apa? Jadi saya ngiklanin produk tuh kayak misalkan skincare, herbal, Al-Quran, buku, terus kotak makanan pernah, lalu jualan apa lagi ya? Jualan ayam juga pernah, ya frozen food gitu. Jualan sepatu juga pernah. Jadi saya kalau ditanya jualannya apa bang? Saya menjual apapun yang memang bisa saya jual dan profit gitu loh. Karena kan tujuan utama kita, tujuan akhir kita beriklan itu adalah profit. Jadi produknya saya nggak peduli produk apapun, asalkan dia bisa profit, saya iklanin. Gitulah kira-kira ya. Kayak nggak punya identitas. Ya identitas saya adalah saya pengen menghasilkan uang yang banyak dalam waktu yang singkat gitu ya. Jadi kalau ada cara seperti itu ya itu yang saya lakukan. Produknya apapun ya terserah. Yang penting produk itu tidak melanggar ajaran agama dan tidak melanggar peraturan yang ada di Indonesia. Nah seperti itu. Jadi banyak produk yang saya jual. Tapi yang paling utama, bukan yang paling utama, brand yang saya besarkan adalah Hikea. Ya, make your skin better. Oke, gitu teman-teman. Jadi saya klarifikasi bahwa jangan sekali-sekali bertanya ke saya, bang ajarin dong bisnis online tanpa modal. Ya karena saya nggak tahu. Kalau lu mau tanpa modal, ya lu tanya ke yang lain, melihara tuyul misalkan atau apa ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah nonton.